Hutan Sancang atau yang lebih dikenal dengan Leweng Sancang ternyata tak hanya terkenal dengan siluman harimaunya saja. Terdapat pula siluman ular Dewi Suminar yang mendiami Goa Ciporeang yang tentunya berada di dalam hutan Sancang. Seorang narasumber bersilaturahmi datang ke kediaman Kang Maman dan menceritakan bahwa dirinya adalah penganut pesugihan di goa tersebut. Mirisnya belum lepas sampai saat video ini ditayangkan. Ia melakukan perjanjian dengan siluman ular itu dan menjual nyawa mertua dan orang-orang terdekatnya. Hingga ia bisa menjadi kaya raya, banyak harta sampai saat ini. Simak videonya sampai selesai, jadikan pelajaran buat Baraya semua, jangan sampai terjerumus ke dalam kesesatan seperti ini. Lalu ular itu melingkari tubuh Jenal, membelit tubuh Jenal. Tapi bukan rasa sakit yang dialami Jenal, justru rasa nyaman dan lembut. Di situ Jenal bertemu dengan sosok Dewi Suminar, ratu siluman ular di hutan Sancang, di mana Jenal melakukan perjanjian dengan Dewi Suminar, yang dimana waktu itu Jenal diperintahkan oleh Dewi Suminar menyediakan kamar khusus di kediamannya. Tumbal harus Jenal setorkan sebagai bentuk perjanjian 1 tahun 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Di video kali ini, Akang akan membagikan kisah pengalaman nyata dari seorang lelaki yang pernah melakukan ritual pesugihan. Bahkan hingga saat ini pun sepertinya beliau ini masih belum bisa lepas dari perjanjian pesugihan yang beliau jalani beberapa tahun silam. Narasumber kita yang merupakan pelaku langsung ritual pesugihan ini, beberapa bulan lalu, sekitar 6 bulan silam, pernah datang menemui Akang ketika dia tak sengaja menonton beberapa video tentang cerita pesugihan yang pernah Akang sampaikan. Ketika datang, pelaku yang sebut saja namanya Kang Jenal, dia datang sendiri tanpa ditemani siapapun. Memang awalnya beliau hanya mengirim pesan singkat lewat WA, mengatakan hanya ingin sekedar bersilaturahmi, curhat tentang sesuatu yang menjadi beban batinnya selama ini. Akang sendiri pun tak menyangka, ternyata ketika datang kemari, yang beliau ceritakan tentang beban batin dan pikirannya itu adalah perihal perjanjian pesugihan yang sudah bertahun-tahun dia jalani. Dan entah sudah berapa nyawa yang tanpa sengaja dia hilangkan demi tumbal perjanjian, dan yang membuat merinding bulu kuduk. Amarah terpancing ketika beliau bercerita kalau tumbal pertamanya dulu adalah ibu mertuanya sendiri, yang seharusnya dimuliakan pula seperti ibu kandung kita.
Kang Jenal, dulu di tahun 2008-2009, waktu itu seingat Akang, di tahun 2008-2009 itu lagi rame-ramenya grup-grup hijrah. Terlebih grup-grup hijrah ini, para anggotanya itu biasanya orang-orang yang sering menghadiri kajian-kajian keagamaan, di mana basis pekerjaan mereka itu rata-rata kalau bukan pengusaha, para pegawai bank, ada pula yang merupakan ASN. Nah, mereka terpengaruh oleh ajakan-ajakan hijrah karena pekerjaan mereka yang selalu berdekatan dengan perkara yang disebut riba. Kang Jenal yang merupakan seorang pegawai bank swasta terbesar di Indonesia, itu ikut kajian-kajian itu diajak oleh salah satu kawannya, sesama pegawai bank juga. Waktu ikut kajian itu, Jenal beberapa kali menghadiri, di mana di sana dia pun terpengaruh, terketuk hati dan pikirannya, tersadarkan kalau pekerjaan yang dia tekuni begitu berdekatan dengan jurang dosa, menjerumuskan orang untuk berbuat riba, bahkan sampai beranggapan gaji yang dia terima selama bertahun-tahun jadi karyawan bank itu uang haram. Merasa seolah dia sudah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, bukan sesuatu yang berkah, tetapi justru bibit-bibit api neraka. Terserahlah, itu urusan mereka dengan pemahaman sendiri. Tapi yang jelas memang kalau perkara riba itu memang diharamkan dalam agama. Nah, dari seringnya menghadiri kajian itu, sering ikut sharing pula dengan jamaah yang lain, Jenal pun memantapkan hati dan pikirannya untuk keluar dari pekerjaannya. Pekerjaan yang sudah menghidupi dia dan keluarganya bertahun-tahun lamanya. Tentunya keputusan Jenal itu mendapat tentangan yang begitu besar dari istrinya sendiri, bahkan dari keluarganya juga. Ya Allah Kang, kalau akan keluar dari bank, Akang mau kerja apa? Bagaimana nasib saya dan anak-anak Kang? Itu salah satu tentangan dari istrinya Jenal. Tapi Jenal berusaha meyakinkan, mengeluarkan dalil-dalil Quran hadis tanpa qaul ulama kepada istrinya untuk meyakinkan. Sampai istrinya pun hanya bisa pasrah karena suaminya ini tak bisa dinasehati sama sekali. Singkatnya, Jenal pun keluar dari pekerjaannya. Dengan uang tabungan yang dia punya, yang dia sisihkan selama bekerja di bank, Jenal pun mulai merintis usaha ke bidang sayuran. Terlebih Jenal yang tinggal di daerah Bandung, di daerah pedesaan, yang merupakan salah satu penghasil sayuran terbesar pula di daerah Jawa Barat, memanfaatkan hal itu untuk jadi jalan baru, wasilah perekonomian menghidupi keluarganya. Dari karyawan bank yang punya gaji cukup besar, Jenal banting setir jadi penyalur sayuran ke pasar-pasar yang betul-betul Jenal ini masih awam. Jenal dikenalkan oleh salah satu rekan di kajian di jamaah hijrah kepada beberapa orang petani, pengusaha sayuran pula, para tengkulak dan sejenisnya. Jenal pun memulai usahanya itu, ngambil barang dari tengkulak karena nggak mungkin beli langsung ke petani,
karena nominal uang yang dimiliki Jenal begitu kecil. Bawa sayuran dari Tengkulak dibeli dengan harga cash. Lalu Jenal mulai menyalurkan sayuran ke pasar-pasar. Dia sendiri menawari sayuran ke beberapa pedagang yang tentunya semua sudah pada punya langganan tetap. Namun Jenal tak putus asa. Walau seringkali ditolak oleh para pedagang karena selisih harga yang cukup besar, Jenal tetap menekuni usahanya itu. Walau dalam bulan pertama, kedua, itu lebih banyak sayuran yang membusuk tanpa bisa dia salurkan. Namun perjuangan agak membuahkan hasil walau belum terlalu nyata. Mulai banyak yang mau menerima sayuran yang ditawarkan Jenal, tetapi dengan sistem utang. Nyimpen barang dulu, uang di hari kemudian. Awalnya sih bayarannya lancar. Namun makin lama mulai nunggak sampai akhirnya jangankan laba, yang ada modal pun habis semua. Akibat hal itu, Jenal pun betul-betul sudah tak punya modal lagi. Tak bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Yang tentunya perkara itu membuat istri, anak, dan keluarga istrinya Jenal kecewa, marah, menyalahkan Jenal karena malah keluar dari pekerjaan tetap, memilih usaha yang tentunya begitu susah. Jenal pun tak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, awalnya Jenal keluar dari bank tempat dia kerja. Itu hijrah bukan berasal dari keinginan hati terdalamnya, tetapi hanya terkena pengaruh dari rekan-rekan sejawatnya. Sampai akhirnya, karena tak bisa lagi menafkahi sang istri, Jenal yang berubah menjadi seorang pengangguran, malah sampai jadi punya utang. Menghindari riba, malah dia yang ikut masuk riba. Pinjam uang ke bank-bank keliling, bank-bank pasar lah istilahnya. Yang tentunya tahu sendiri bunganya seperti apa. Yang pada akhirnya hanya penyesalan yang Jenal alami. Istri dan anaknya pulang ke rumah mertua Jenal. Pisah ranjang mereka, walau belum sampai bercerai. Tentunya kondisi kehidupan Jenal yang diterpa badai seperti itu membuat Jenal terpuruk. Tiap hari ada saja yang nagih utang ke rumah. Bahkan Jenal mulai menyalahkan Tuhannya, mulai menyalahkan penciptanya, bahkan mulai merasa agama yang dia anut malah menyusahkan dirinya. Itulah di kondisi orang ketika jiwanya tidak stabil, terguncang. Setan begitu mudah masuk ke dalam batin kita, membisikkan kesesatan-kesesatan, meniupkan keputusasaan, yang sampai akhirnya membisikkan kata-kata, memprovokasi untuk menyalahkan Tuhan dan agama. Itu yang terjadi kepada Jenal. Nah, di tengah keterpurukannya, hidup terpisah dengan anak dan istri, satu ketika Jenal yang waktu itu sedang memasak mie instan yang hanya tersisa 1 bungkus saja di kediamannya, ada orang yang bertamu ke rumah Jenal. Suara uluk salam terdengar dari luar. "Assalamualaikum, assalamualaikum," sambil mengketuk-ketuk pintu. Tentunya ada tamu seperti itu. Batin Jenal, jiwa Jenal
langsung tercekat. Karena dalam pikirannya pasti penagih utang. Karena yang namu ya cuma penagih utang ke rumah Jenal. Gemetar si Jenal, pucat pasi wajahnya. Dia ingat ada salah satu pegawai bank pasar, bank keliling, yang sudah beberapa bulan tak pernah dicicil oleh Jenal. Itu sempat melontarkan ancaman. Hidup Jenal jadi tak tenang. Jenal hanya terdiam menatap kompor yang masih menyala. Sedangkan uluk salam dan ketukan di pintu tak berhenti terus terdengar di telinga Jenal. Akhirnya, dengan langkah kaki gemetar, Jenal pun memberanikan diri membukakan pintu untuk orang yang bertamu. Namun ketika pintu dibuka, wajah pucat Jenal langsung berubah seketika karena yang datang ternyata adalah salah satu kakak sepupunya Jenal. Nal, kemana saja tuh kamu teh? Dari tadi akang gedor nggak keluar-keluar. Aduh, maaf Kang. Tadi saya teh lagi di dapur, lagi masak Kang. Lagi masak? Masak apa? Emang kamu bisa masak? Kang, biasa masak mie instan. Oh, masuk dulu Kang, masuk, ucap Jenal. Si kakak sepupunya Jenal ini pun sambil tersenyum masuk ke dalam ruang tamu rumahnya Jenal. Jalal, kakak sepupu Jenal, langsung duduk di kursi di ruang tamu itu. Tak lama, Jenal pun kembali sambil membawa air putih. Dia suguhkan ke kakaknya. Kang, maaf ya Kang, cuman ada air putih saja. Gak apa-apa Nal, gak apa-apa. Ngomong-ngomong, akang ini dari mana mau kemana Kang? Sengaja Nal, akang dari rumah langsung jauh-jauh ke sini. Pengen ketemu sama kamu. Soalnya akang dengar cerita dari si Bibi. Katanya kamu dan istri anakmu hidup terpisah. Katanya kamu sudah pisah ranjang. Makanya akang datang, ingin menjenguk dan melihat kondisi kamu, Nal. Mendengar itu, Jenal pun lantas tertunduk. Iya Kang, sudah 3 bulan Kang. Istri dan anak-anak balik ke rumah mertua Kang. Ya Allah, kok bisa Nal? Ada masalah apa? Sampai istri dan anakmu minggat dari rumah. Biasa Kang, masalah ekonomi Kang. Masalah ekonomi. Loh, kok bisa Nal? Bukannya kamu ini kerja di bank? Udah enggak Kang. Loh, dipecat kamu Nal? Bukan Kang, saya memang keluar Kang. Ya Allah Nal. Kenapa sampai keluar? Padahal orang-orang bela-belain apa gitu, pengen kerja di bank. Kok kamu yang udah dapat pekerjaan tetap malah keluar? Ada apa Nal? Akhirnya didesak sedemikian rupa oleh kakak sepupunya yang memang begitu dekat dengan Jenal dari semasa kanak-kanak dulu, yang merupakan anak dari kakak bapaknya Jenal. Jenal pun cerita, awal mula dia bisa hidup hancur dan terpuruk seperti itu. Mendengar Jenal yang bercerita dengan penuh emosi, bahkan sampai meneteskan air mata, Jalal pun hanya bisa menghela napas. Ya Allah Nal, kamu ini loh, kalau mau usaha, mau hijrah dari pekerjaan kamu itu, jangan langsung keluar tanpa ada persiapan yang matang. Setidaknya kau harus sudah punya usaha yang sudah berjalan. Di enggak, kita ini masih harus menjalankan syariat. Gak kerja, ya gak dapat uang. Rezeki itu dijemput, bukan ditunggu. Iya Kang,
Jenal juga sadar, Kang. Ya, cuma telat kamu sadarnya. Terus, bagaimana sekarang usaha kamu itu? Hancur, Kang. Modal habis. Yang ada malah hutang semakin menumpuk, Kang. Kira-kira, menurut Kang Jalal, saya harus berbuat apa, Kang? Ya kalau bisa, kalau Akang ada usaha, bantulah Kang. Biar saya bisa kembali hidup normal, bisa menyatu dengan anak dan istri saya, Kang. Terlebih, ibu mertua saya, Kang. Masih ingat betul, Kang, hinaannya seperti apa? Membuat hati saya begitu sakit, Kang. Bilang saya menantu bodoh, menantu tak berguna. Hinaan-hinaan dari ibu mertua begitu pedas, Kang. Andai saja, Kang, ibu dan bapak masih ada, mungkin Jenal gak akan seperti ini, Kang. Jenal gak ada tempat untuk kembali, Kang. Ucap Jenal sambil menangis. Jalal pun melihat adik sepupunya seperti itu, yang gak tega. Jalal merasakan sendiri kondisi yang dialami oleh Jenal. Dia pun pernah ada di titik seperti itu. Nal, Akang paham. Akang pun dulu pernah mengalami hal serupa seperti yang kamu alami saat ini. Maka dari itu kenapa Akang jauh-jauh datang ke sini menemui kamu, Nal. Akang takut kamu berbuat nekat. Kamu tahu sendiri kan, dulu Akang sampai mau bunuh gara-gara masalah yang serupa. Rumah tangga hampir hancur. Anak istri kabur. Tapi syukur alhamdulillah, Nal, Akang bisa kembali bangkit dari keterpurukan. Iya, Kang. Maka dari itu, Kang, tolong saya, Kang. Tolong, Kang. Apapun, Kang, apapun bakal saya lakukan demi kembali bisa utuh rumah tangga saya dengan istri dan anak-anak. Ucap si Jenal. Jalal pun tersenyum. Lalu Jalal menceritakan sesuatu yang tak diketahui oleh siapapun termasuk istri dan anak-anaknya. Nah, ada satu hal yang tidak diketahui siapapun, bahkan istri dan anak Akang. Apa itu, Kang? Ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa membuat Akang bangkit dari keterpurukan dulu. Akang bisa kembali hidup bergelimang harta. Kamu tahu sendirilah kehidupan Akang saat ini seperti apa. Itu semua Akang dibantu oleh seseorang, Nal. Siapa, Kang? Masih orang Bandung. Namanya Ustadz Eman. Dengan bantuan Ustadz Eman lah dulu Akang yang hancur melebihi kamu, Nal, yang hampir mau gantung diri, Akang bisa bangkit. Dan tujuan Akang ke sini mau ajak kamu menemui Ustadz Eman. Boleh, Kang? Memangnya bantuan apa yang dulu Akang dapat dari Ustadz Eman, Kang? Dulu Akang diantar Ustadz Eman berziarah ke hutan Sancang di daerah Garut. Dari ziarah itulah, dari tirakat di Sancanglah, Akang bisa bangkit dan hidup senang seperti saat ini. Bagaimana kalau kamu ikuti saja jejak langkah Akang? Karena bukan hanya omong belaka, Akang sendiri bukti nyata yang sekarang ada di hadapan kamu. Mendengar itu, Jenal pun langsung tersenyum cerah. Wajahnya yang tadinya kayak orang enggan hidup mulai terlihat penuh harapan. Yang intinya saat itu, Jenal pun setuju dengan ajakan kakak sepupunya. Maka hari itu pula Jalal
mengajak Jenal ke tempat tinggalnya Ustadz Eman di sebuah perkampungan di daerah Ciwidey, Bandung Selatan. Tentunya sebelum menuju ke tempat tinggal Ustadz Eman, di perjalanan Jalal pun mengajak Jenal makan dulu di sebuah restoran. Kasian, masak mie instan udah kayak segede anak-anak cacing. Saking lamanya ditinggal. Jenal pun yang memang sudah lama nggak makan enak, wah, kayak orang kelaparan. Jalal hanya bisa tersenyum saja melihat kelakuan adik sepupunya. Nah, singkat cerita, tibalah mereka berdua di sebuah perkampungan, melewati perkebunan teh, menuju ke tempat tinggal si Ustadz Eman yang dulu membantu Jalal. Ketika tiba di sana, Jalal yang memang beberapa bulan sekali sering datang berkunjung, langsung disambut penuh sukacita oleh Ustadz Eman, sosok yang sudah Jalal anggap seperti gurunya. Jalal pun memperkenalkan Jenal kepada Ustadz Eman itu. Pak Ustadz, kenalin Pak Ustadz, ini adik sepupu saya, Jenal. Sengaja saya bawa ke sini. Saya mau minta bantuan Pak Ustadz lagi. Bantuan? Bantuan apa, Jalal? Begini Pak Ustadz, Jenal ini mengalami kondisi serupa seperti saya dulu sewaktu pertama kali bertemu dengan Pak Ustadz. Yang intinya, Jenal ini mau mengikuti jejak langkah saya dulu, Pak Ustadz. Oh, mau ikut pesugihan putih ke Sancang? Pesugihan putih? Maksudnya pesugihan putih apa ya, Pak Ustadz? Tanya si Jenal. Karena dia belum tahu kalau ternyata kakak sepupunya ini ikut pesugihan. Iya, pesugihan putih mencari kekayaan dengan bantuan makhluk halus, dengan cara berziarah ke hutan Sancang. Tapi ya seperti namanya, pesugihan putih, gak ada resiko, gak kayak mujak di tempat-tempat lain. Ya walaupun di sana pun ya ada jalur putih, ada jalur hitam, tergantung rejeki kita masing-masing, ucap si sosok Ustadz Eman ini. Jenal pun mengangguk-angguk paham sambil sesekali menoleh ke arah Jalal sepupunya. Sudahlah Nal, ikut saja. Kamu lihat Akang kan? Iya Kang. Sudahlah, jangan banyak pikiran. Segala sesuatunya nanti biar Akang yang sediakan, ucap si Jalal. Jadi Jalal ini bukan hanya mau mengarahkan si Jenal, bahkan dia pun sudah siap memenuhi segala kebutuhan Jenal nanti. Jadi bukan hanya ngasih jalan, ngasih arahan. Si Jalal ini datang dengan solusi yang begitu matang. Lalu Ustadz Eman pun menjelaskan seperti apa ritual yang dulu pernah Jalal lakukan, di mana ternyata Jalal ini melakukan tirakat pertapaan di Goa Ciporeang atau Goa Garogol Karomah Salapan di hutan Sancang. Dari wasilah tirakat di Goa Ciporeang inilah Jalal yang dulu sudah hancur hidup miskin sampai mau bisa kembali hidup kaya raya seperti waktu itu. Mendengar kalau ritualnya tidak terlalu menakutkan, tidak terlalu ekstrim, Jenal pun setuju. Maka hari itu pun mereka menginap di rumah Ustadz Eman. Dan barulah keesokan paginya mereka bertiga berangkat menuju ke daerah Garut Selatan, ke daerah Kecamatan Cibalong, ke sebuah desa di dekat hutan Sancang, menemui Aki Darimi, juru kunci di hutan Sancang,
yang dulu didatangi Ustadz Eman dan Jalal. Perlu diketahui, di Leuweung Sancang itu juru kuncinya banyak. Bahkan menurut beberapa baraya KMS yang pernah datang berkunjung ke sana, itu banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan juru kunci. Jadi kalau kalian mau berziarah ke sana untuk melihat, berkunjung, menapaki tapak lacak Eyang Prabu Siliwangi di sana, harus lebih berhati-hati. Dan ingat, jangan punya tujuan nyeleneh seperti yang mau dilakukan Jenal dan Jalal. Maka jam 9 waktu itu berangkat nih 3 orang. Naik mobil milik Jalal, langsung menuju ke rumah juru kunci Aki Darimi. Singkat cerita, tibalah mereka hari Senin itu di kediamannya Aki Darimi. Suasana pedesaan terasa begitu kental, begitu asri, hawanya terasa begitu sejuk. Rumah-rumah di sana masih berupa rumah-rumah panggung. Orang-orangnya begitu ramah. Bahkan sosok Aki Darimi yang terlihat sudah begitu tua renta, namun begitu masih bertenaga, menyambut dengan penuh senyuman ketika Ustadz Eman dan Jalal datang berkunjung ke kediamannya. Singkatnya, mereka bertiga pun langsung diterima oleh Aki Darimi. Berbahasa basi, bertukar cerita karena sudah cukup lama tak bertemu. Sampai akhirnya Ustadz Eman pun mewakili Jalal dan Jenal, menyatakan tujuan utama mereka datang ke sana. Jadi begini Ki, maksud saya selain datang ke sini untuk bersilaturahmi, ingin ketemu sama Aki, yang paling utamanya saya Ki nganter si Jalal bawa sepupunya, bawa adeknya. Oh, mau apa? Ya kayak dulu Ki, mau ziarah ke hutan Sancang, mau menyelesaikan masalah hutang, kemiskinan. Barangkali saja Ki, ada bagian seperti Jalal dulu Ki. Oh, mau ziarah, mau tirakat. Iya Ki, ucap Jenal yang ditatap tajam oleh Aki Darimi. Bisa, Aki bisa bantu. Tapi, apakah sudah tahu persyaratan apa saja yang nanti harus disediakan sebelum dan pas ritual di Goa Ciporeang, di Sancang Salapan? Sudah Ki, Kang Jalal sudah menyiapkan semuanya Ki. Bagus. Kalau memang seperti itu, malam ini juga Aki bisa melakukan ritual pembuka sebelum nanti tirakat di Goa Ciporeang. Apa semua sesajinya sudah kamu bawa Jalal? Sudah Ki, ada di mobil Ki. Bagus, keluarkan semua, ucap Aki Darimi. Lalu Jalal pun keluar, membawa berbagai sesaji yang dia beli di perjalanan tadi. Sesaji-sesaji yang sebenarnya sesaji umum lah. Kembang 7 rupa, kemenyan, dan yang paling aneh mungkin buat Jenal itu sesuatu yang berbentuk seperti buah apel, cuman dari Kuningan. Itu namanya apel jin. Isinya ya candu, madat, yang biasa dibakar sebagai wangi-wangian. Cuma saja lebih umum dilakukan untuk ritual-ritual spiritualis. Sesaji-sesaji pun langsung diserahkan kepada Aki Darimi. Ini Ki, semua sesaji seperti yang dulu pernah saya lakukan juga. Baik, kalau seperti itu, malam ini kalian istirahat saja dulu di sini. Keputusannya tergantung nanti
selepas Aki melakukan ritual menyerahkan si Jenal, harus mengikuti jalur pesugihan mana yang ada di hutan Sancang. Jadi menurut kepercayaan, beberapa praktisi dan spiritualis yang pernah berkunjung ke sana, termasuk informasi dari beberapa baraya KMS yang pernah datang pula ke Leuweung Sancang. Di Sancang itu banyak jalur-jalur pesugihan yang ditawarkan oleh oknum-oknum tertentu. Komplit katanya. Dari mulai pesugihan harimau sancang, siluman ular, buaya putih, buto ijo pun ada. Hal wajar, bukan sesuatu yang aneh. Karena segala sesuatu selalu terdiri dari dua sisi. Sisi baik, sisi jahat, ada hitam, ada putih. Lu datang ke tanah suci saja, ada kok jalan yang buat nyimpang. Jalan musyriknya ada, kayak ke Kulah Yaman dan sejenisnya. Itu semua tergantung niat dan pilihan kita. Hidup itu pilihan, mau celaka mau selamat, itu kembali lagi kepada diri kita. Jadi jangan kaget kalau di hutan Sancang yang begitu dikeramatkan oleh suku Sunda, para anak keturunan Pajajaran, itu ada pula jalur-jalur menyimpang yang mengarah ke dunia pesugihan. Dan selalu ada wali-wali setan dari bangsa manusia yang ditebar, yang disebar, berkedok dukun, berkedok praktisi, bahkan tak jarang, bahkan banyak di zaman ini berkedok kiai pula. Seperti ini nih, si Ustadz Eman. Hari itu pun selepas Aki Darimi menerima sesaji, berkata kalau dia akan melakukan ritual pembuka nanti malam, menentukan jalur pesugihannya si Jenal, dia pun menyuruh Jenal, Jalal, dan Ustadz Eman beristirahat di kediamannya. Sedangkan sesaji langsung diamankan oleh Aki Darimi. Malam harinya, Aki Darimi pun masuk ke kamar khusus tempat dia tirakat. Bau kemenyan tercium menyengat menyeruak di dalam rumah panggung itu. Suasana begitu hening. Cukup lama Aki Darimi berdiam diri di dalam kamar ritual. Sedangkan Ustadz Eman, Jalal, dan Jenal duduk bersila diam di ruang tamu menunggu keputusan goib dari hutan Sancang melalui Aki Darimi. Hampir 1 jam Aki Darimi di dalam kamar ritual, lantas tak lama dia pun keluar. Terlihat napasnya agak tersengal-sengal seperti yang kecapean. Keringat mengucur deras. Agak kelelahan Aki Darimi duduk langsung di samping Ustadz Eman tanpa berkata-kata. Pandangannya menatap lekat ke arah si Jenal. Bagaimana Ki? Tanya Ustadz Eman. Bagaimana keputusannya Ki? Bagaimana hasilnya? Harus kemana si Jenal ini Ki? Eman, Jalal, untuk si Jenal itu berbeda dengan dulu yang pernah dijalani oleh si Jalal. Walaupun lokasi tirakatnya sama di Sancang Salapan, di Goa Ciporeang, di Garogol Karoma Salapan. Tetapi khusus untuk si Jenal yang datang ke Aki agak berbeda. Berbeda bagaimana Ki? Begini, untuk syarat sebelum berangkat ritual ke sana, si Jenal diharuskan memberikan persembahan, harus menyembelih kambing hitam. Kambing hitam? Ya, yang benar Ki? Tanya si Ustadz Eman. Agak pucat wajah Ustadz Eman mendengar si Jenal ini harus menyembelih kambing hitam sebelum ritual, sebelum tirakat di Goa Ciporeang.
Iya Eman, harus nyembelih kambing hitam. Mungkin kamu bisa menerka jalur mana yang harus dilalui oleh si Jenal. Sedangkan Jenal, yang dia pikirkan, aduh mesti beli kambing, duit dari mana? Walaupun kakak sepupunya si Jalal menyanggupi memenuhi semua kebutuhannya Jenal, tapi kalau harus beli kambing, Jenal pun ragu. Nih kakak sepupunya mau bantu apa kagak? Bukan masalah jalur pesugihannya yang jadi pikiran Jenal, tapi syaratnya itu loh. Ki, memangnya mesti harus pakai kambing hitam? Tanya si Jalal. Dia memastikan, iya Jalal, mesti pakai kambing hitam. Itu permintaan langsung dari sana. Ya sudah Ki, tak masalah. Mau kapan beli kambingnya Ki? Kalau kayak gini, Aki pun jadi tenang. Besok saja, besok pagi kamu ikut dengan Aki milih kambing di salah satu petani langganan Aki. Kamu sendiri yang milih. Kamu langsung bayar hari itu juga sesuai permintaan si pemilik kambingnya. Ingat, untuk ritual seperti ini, kambing tak bisa ditawar. Jalal pun paham. Maka dengan terpaksa, mereka pun harus menginap kembali di rumah Aki Darimi. Lalu keesokan paginya, Jenal, Jalal, dan Aki Darimi langsung menuju ke rumah pemilik kambing langganannya Aki Darimi. Begitu sampai di rumah si pemilik kambing yang tak jauh dari kediaman Aki Darimi, melihat Aki Darimi yang datang, si pemilik kambing pun tersenyum sumringah. Nih kelihatan banget nih, ini pasti orang-orangnya si Aki Darimi. Jalal paham betul intrik-intrik di dunia pesugihan, di dunia ritual. Ada apa Ki? Biasa, kambing? Iya Jang, ini Aki ada tamu dari Bandung. Yuk, Jang Jenal, Jang Jalal, kita lihat-lihat kambingnya yang ada di belakang. Langsung tuh dituntun sama si pemilik kambing ke area kandang. Namun ada yang aneh, berbeda dengan tawar-menawar jual beli seperti pada umumnya. Setibanya di depan kandang kambing atau domba, domba Garut tahu sendiri kan harganya agak lumayan. Di situ, Aki Darimi bakar menyan dulu. Bakar menyan, duduk sila di depan kandang domba. Baca-baca mantra, jampe-jampe seperti biasa. Layaknya seorang dukun mau ritual. Nah, selepas jampe-jampe baca mantra, Aki Darimi berdiri, menatap ke arah Jenal, lantas berkata, Yang Jenal, sok, ujang pilih domba mana, mau yang jantan ataupun betina. Terserah keinginan hati Jang Jenal sendiri. Nanti ada yang menuntun, ada yang mengarahkan. Jenal pun mengangguk paham. Lantas dia mendekat ke kandang domba. Dia tatap deretan domba yang ada sekitar 15 ekor. Jantan dan betina. Pandangannya pun tertuju ke seekor domba betina berwarna hitam pekat, yang entah kenapa ada dorongan dalam hati untuk memilih domba betina itu. Ki, ya, yang ini Ki. Terkejut dong Aki Darimi, si Jenal nunjuk domba betina. Ya, yakin Jang Jenal? Iya Ki. Batin saya nyuruh ya yang ini Ki. Ya sudah, Jang, domba yang itu katanya nanti sore anterin ke rumah Aki. Iya bah, ucap si pemilik domba. Lalu Aki Darimi ngajak Jenal dan Jalal balik lagi ke rumahnya. Setibanya di rumah, Jenal yang menyadari perubahan raut wajah Aki Darimi ketika Jenal nunjuk kambing betina. Dia pun penasaran dan bertanya, Ki, tadi kok saya ngeliat Aki kayak yang kaget ketika saya nunjuk kambing betina Ki. Jenal,
pemilihan kambing untuk ritual itu berhubungan pula dengan tumbal yang harus kau serahkan. Kambing betina berarti kau memilih perempuan yang harus kau tumbalkan. Makanya Aki terkejut. Aki kaget. Aki mau tanya, apa ibumu masih hidup? Pahamlah Jenal dan Jalal. Duh, Ki, orang tuanya si Jenal ini udah nggak ada semua, Ki. Waduh. Kalau mertua masih ada. Nah, kalau mertua ada, Ki, ucap si Jenal, langsung semangat dia. Emangnya boleh, Ki, pakai mertua untuk tumbalnya? Ya, karena untuk tumbal pertama haruslah ibu atau orang tua. Karena di sini betina berarti ibu. Berhubung ibu dan bapamu sudah tak ada, ya ibu mertuamu bisa kau jadikan tumbal untuk pesugihan yang nanti kau jalani. Gak apa-apa, Ki, gak apa-apa. Sok, tumbalin aja mertua saya, Ki. Mertua kurang ajar, Ki. Ngehina saya, ngerendahin saya, Ki. Aki Darimi ampe terkejut loh dengar si Jenal ngecaprak seperti itu. Baik, kalau memang sudah seperti itu, biar nanti sisanya Aki yang urus. Jalal, tolong kamu beli sesaji di tempat biasa yang dulu pernah Aki ajak kamu ke sana dengan si Ustadz Eman. Kamu pahamkan sesaji apa saja yang harus dibeli? Pak, paham, Ki. Lalu Jalal pun beserta dengan Ustadz Eman langsung pamitan membeli keperluan sesaji buat ritualnya Aki Darimi. Sore hari pun si Ustadz Eman dan Jalal udah balik lagi. Belinya katanya ke Garut Kota, jauh dari lokasinya Aki Darimi. Jam 5 sore kambing pun diantarkan ke rumah Aki Darimi. Lantas malam harinya, di belakang rumah Aki Darimi, ritual penyembelihan pun dilakukan. Domba betina hitam yang menjadi ciri tumbal dari si calon pemuja pesugihan. Yang entah muja siluman apa disancang nanti. Jalal sendiri belum tahu. Karena begitu berbeda dengan dulu ketika dia datang tirakat ke Sancang. Sedangkan Jenal hanya dia memperhatikan. Aki Darimi sambil mengasapi golok dengan asap kemenyan, dia menoleh ke arah Jenal dan bertanya nama lengkap mertuanya sekaligus nama bapaknya pula. Untung aja si Jenal ini ingat. Dia sebutin nama mertua dan nama kakek istrinya. Sedangkan di samping domba itu sesajen seperti nasi kuning, nasi tumpeng, 2 ekor ikan kancra atau ikan mas, buah-buahan jajanan pasar. Sudah tersedia begitu lengkap dengan kopi pahit, kopi manis. Tak lupa sebungkus rokok gudang garam merah pula, yang memang sudah jadi ciri khas dalam ritual-ritual seperti itu. Selepas itu, Aki Darimi menyuruh Ustadz Eman dan si Jenal memegangi kaki dari domba betina. Yang lantas saja, selepas domba ditidurkan di atas tanah, kepala disandarkan di atas lubang, Aki Darimi langsung menghunus golok tajamnya, memutus si domba betina. Saat itulah samar-samar Jenal melihat ke arah kepala domba. Wajah dari si domba itu wajah sang mertua, yang tentu saja dalam hati Jenal timbul rasa senang dan bahagia. Modar sia. Umpatan dalam hati dan pikiran si Jenal. Kepala domba pun langsung terputus. Sudah, tinggal besok kita langsung menuju ke hutan Sancang. Aki jamin, ritual nanti tak perlu memakan waktu lama. Sepertinya
1 malam pun sudah cukup untuk melakukan tirakat di sana. Karena kamu, Jenal, sudah diterima oleh salah satu ratu jin yang ada di hutan Sancang. Jenal pun tersenyum bahagia, walau dia nggak tahu ratu jin apa yang menerima dia sebagai calon pemuja. Entah buaya putih kah, entah siluman ular, entah itu ratunya buto ijo kah. Jenal nggak tahu. Tapi sudah mendengar kalau dia dijamin keberhasilannya saja pun, Jenal ini udah senang. Malam itu pun, selepas ritual penyembelihan kambing selesai, Jenal disuruh masuk ke dalam rumah tidur istirahat. Karena besok hari harus mulai tirakat di hutan Sancang. Sedangkan Jalal, Eman, dan Aki Darimi bergadang semalaman. Karena menurut Aki Darimi, bangsa lelembutan dari hutan Sancang tentunya akan datang di tengah malam itu untuk mengambil sesaji yang sudah dipersembahkan. Terbukti, tepat tengah malam, ketika Jalal, Ustadz Eman, dan Aki Darimi begadang di ruang tamu, suara-suara aneh mulai terdengar. Langkah-langkah kaki, auman harimau, dan yang lebih membuat Jalal ketakutan, suara-suara makhluk halus seperti yang sedang makan besar menikmati persembahan sesaji di belakang rumah Aki Darimi. Sedangkan Jenal, selepas diberi minum air putih yang didoakan Aki Darimi, itu langsung tertidur pulas seperti orang pingsan tak sadarkan diri. Maka di esok paginya, tepat di hari Rabu, semua orang pun melakukan persiapan, menyiapkan sesaji dan sejenisnya untuk keperluan ritual sekaligus bekal menunggui si Jenal di hutan Sancang nanti. Selepas semua persiapan sudah dikemas sedemikian rupa, tak lama 4 buah ojek pun datang menjemput ke rumah Aki Darimi. Jadi untuk ke daerah hutan Sancang itu mobil nggak bisa masuk zaman dulu. Jalanannya ada, cuman rusaknya parah banget. Ojek akses satu-satunya. Berangkatlah nih ke-4 orang ini menuju ke hutan Sancang. Di perjalanan mereka begitu santai karena ritual nanti akan dimulai malam hari. Turun dari ojek, mereka berempat berjalan kaki dipimpin Aki Darimi. Perasaan Jenal cemas tak menentu. Dia nggak tahu apa yang akan dia hadapi nanti malam. Melihat hal itu, Jalal begitu paham karena dia pun mengalami hal serupa di masa lalu. Nal, tenang saja. Kamu nggak akan celaka. Toh kamu ini sudah dijamin keberhasilannya. Nanti ketika kamu ritual di sana, paling cuman godaan-godaan saja. Gak usah takut. Tak ada yang membahayakan nyawa. Iya Kang. Tapi tetap sajalah Kang. Namanya juga pengalaman pertama Kang. Kamu tenang saja. Toh nanti Akang, Ustadz Eman, dan Aki Darimi itu menunggu kamu di luar gua. Jadi gak usah khawatir Nal. Iya Kang, ucap Jenal setelah ditenangkan oleh Jalal sepupunya. Singkatnya, menjelang asar, barulah mereka sampai di depan mulut gua Ciporeang, Goa Garogo karo Masalapan. Di mana di depan mulut gua, di situ ada bangunan tempat beristirahatnya para peziarah, termasuk sebagai tempat sholat dan musola pula. Maka setibanya di sana, bertepatan dengan waktu menunaikan sholat asar, di tengah suara deburan ombak pantai selatan yang terdengar begitu riuh di telinga mereka, Ustadz Eman pun mengajak semua orang mengambil air wudhu. Bagus.
Walaupun di hutan tetap nggak lupa sholat. Tapi di sini kan ya inilah. Itulah, paham sendiri kalian. Semua orang pun mengambil wudhu. Lantas sholat berjamaah dipimpin Ustadz Eman. Sholat asar berjamaah lalu wiridan. Selepas itu mereka pun beristirahat, menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah Aki Darimi. Dan selepas makan, Aki Darimi pun pamitan. Eman, Jalal, Jenal, Aki mau ke dalam goa dulu melakukan ritual pembuka. Kalian tunggu saja istirahat di sini. Iya Ki. Lantas Aki Darimi membawa sesaji dan langsung menuju ke goa. Terlihat Aki Darimi agak menunduk karena mulut goa yang cukup rendah. Kang, itu goanya gede Kang. Gede Jenal, gede loh. Di dalamnya luas. Memang mulut goanya kecil, tapi di dalamnya cukup luas. Walaupun banyak kelelawar, tapi aneh Nal, gak bau sama sekali. Sejuk lah di dalam tuh, ucap si Jalal. Jenal pun hanya mengangguk saja. Entah ritual apa yang dilakukan Aki Darimi di dalam goa. Yang jelas, selepas remang-remang gelap masuk waktu maghrib, barulah Aki Darimi keluar dari dalam goa Ciporeang. Lalu menunaikan sholat maghrib berjamaah pula nih, dipimpin Ustadz Eman. Dan selepas menunaikan sholat maghrib berjamaah, wiridan, makan. Ini yang mau ritual makan mulu nih. Tapi ya itu kata Aki Darimi nggak masalah. Karena si Jenal ini udah dijamin kan bakal berhasil. Jadi ritual di Ciporeang ini hanya formalitas saja, mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh para raja pesugihan. Lalu si Jenal dituntun Aki Darimi masuk ke dalam goa. Biasanya kalau yang lain itu mesti mandi dulu. Karena di mulut goa Ciporeang itu ada bangunan pula yang di situ tempat peziarah dimandikan khusus untuk yang mau melakukan ritual. Itu ditutup oleh juru kunci. Hanya juru kunci resmi saja yang diperbolehkan memandikan peziarah di sana. Wallahu alam sekarang masih digunakan atau tidak. Setahu Akang dulu seperti itu. Nah, dibawa masuk nih si Jenal ke dalam goa. Decitan suara ribuan kelelawar terdengar menyambar-nyambar kepalanya si Jenal. Sampai si Jenal sedikit merasa ketakutan. Jangan takut. Kelelawar-kelelawar ini sebenarnya adalah para prajurit penghuni goa. Penghuni goa Ciporeang, goa Garogol. Mereka tak akan mencelakakan kita. Ikuti terus Aki. Sambil menuntun si Jenal. Di dalam begitu gelap. Memang cukup luas goa itu. Gak terasa pengap. Hanya sejuk yang terasa di tubuh Jenal. Lantas Aki Darimi duduk bersila dengan penerangan sebatang lilin. Terlihat sesaji sudah ditata begitu rapi. Aki Darimi lantas langsung membakar kemenyan, melakukan ritual, memanggil para penguasa hutan Sancang. Yang dimana selepas selesai, Aki Darimi berbalik ke arah si Jenal sambil berkata, Jenal, Aki akan keluar dan menunggu kamu bersama Ustadz Eman dan si Jalal. Kamu duduk diam sendiri di sini. Ingat, apapun yang datang nanti, apapun yang kamu lihat, yang kamu saksikan, jangan takut. Tak akan ada satupun yang mencelakakan jiwa kamu. Baik Ki, saya sudah paham Ki. Bagus, kalau begitu Aki pamit terlebih dulu. Sambil tersenyum terkekeh, Aki Darimi pun berjalan keluar dari goa Ciporeang, meninggalkan si Jenal sendiri duduk ritual di dalam. Nah, sekepergiannya Aki Darimi, rasa takut mulai hinggap di hati Jenal. Namun teringat kalau di mulut goa
Di musola, Jalal, Ustadz Eman, dan Aki Darimi duduk menunggu di sana. Rasa takut itu pun perlahan mulai sirna dari hati dan pikiran Jenal. Jenal mulai khusyuk, memfokuskan diri, meminta kepada penguasa hutan Sancang untuk lekas mengabulkan keinginannya. Hal-hal aneh mulai terjadi dan dialami oleh si Jenal setelah beberapa jam kepergiannya Aki Darimi. Awalnya, Jenal hanya merasa ada hembusan angin masuk ke dalam goa menerpa tubuh Jenal, yang langsung membuat ratusan kelelawar berdecit beterbangan. Yang tak lama suara-suara kelelawar itu seolah menghilang keluar dari dalam goa. Lalu disusul oleh suara deru ombak laut pantai selatan yang begitu kencang. Terasa deburan ombak seolah tepat berada di belakang punggungnya Jenal. Begitu kencang. Bahkan Jenal merasa seperti ada cipratan-cipratan air laut mengenai tubuh Jenal. Padahal jauh banget loh. Tak sampai di situ saja. Di tengah suara deburan ombak yang kencang itu, Jenal pun mendengar suara langkah kaki. Tapi bukan langkah kaki manusia. Langkah kaki binatang berkaki 4. Berjalan mendekat ke arah tubuh Jenal, langsung disertai oleh suara lirih geraman seekor harimau. Terkejut Jenal, gemetar jiwanya ketika pipinya terkena kibasan ekor. Sadarlah Jenal, memang seekor harimau Maung Sancang yang datang mengunjungi Jenal. Harimau Sancang ini terus mengitari tubuh Jenal sambil terus menggeram, bahkan sampai mendengus. Terdengar betul di telinga Jenal. Dan tak henti-hentinya kibasan ekor harimau Sancang itu mengenai kepala dan wajahnya Jenal. Namun dalam hati Jenal mengerti itu bukan harimau sesungguhnya. Karena kalau harimau asli gak mungkin masuk ke goa. Lawong di mulut goa kan ada Jalal dan yang lain. Dia sadar itu harimau Sancang yang begitu legendaris, penjelmaan dari para pengiringnya Eyang Prabu Siliwangi di masa lalu. Harimau itu menggeram cukup kencang. Lantas terdiam, suasana dalam gua tiba-tiba begitu hening. Suara deburan ombak tak terdengar, hembusan angin hilang. Harimau pun entah pergi kemana. Lengang seketika suasana di dalam gua. Tapi kesunyian itu pecah oleh suara desisan ular dari arah depan Jenal. Disertai bau amis khas bau seekor ular. Jenal merasakan sendiri ketika suara desisan ular tiba tepat di hadapan Jenal. Itu memang ular nyata terasa oleh Jenal ketika ular itu perlahan naik ke pahanya Jenal. Kulit ular itu begitu halus dan licin. Ular itu begitu besar, terasa berat di paha Jenal. Ular itu terus berdesis. Bahkan ujung lidah bercabangnya mengenai kulit tangan Jenal. Terasa dingin dan lembut. Lalu ular itu melingkari tubuh Jenal, membelit tubuh Jenal. Tapi bukan rasa sakit yang dialami Jenal, justru rasa nyaman dan lembut belitan ular memberikan rasa hangat dan nyaman. Sedangkan kepala dari si ular dalam pandangan Jenal tepat berada di depan wajah Jenal, menjulurkan lidah.
yang ketika lidah bercabang ular itu mengenai wajah Jenal, seketika pandangan Jenal pun langsung gelap. Jiwanya seperti terbetot, sukmanya seperti tertarik, melayang. Dan Jenal ketika tersadar, dia membuka mata, sudah berada di depan sebuah gapura kerajaan di masa lalu yang terbuat dari batu berukir seperti ukiran batu-batu candi. Gelap, hanya melihat gapura saja dan suara ramai, suara riuh di kejauhan. Jenal terkejut. Dia pindah kemana? Ada di mana? Dia kebingungan. Namun di tengah kebingungannya, ada langkah-langkah kaki terdengar berjalan ke arah Jenal. Begitu Jenal menoleh, Jenal melihat dua sosok lelaki tinggi besar, mengenakan pakaian zaman kerajaan, membawa tombak, membawa perisai. Dua prajurit lelaki bertumbuh tinggi dan tegap dengan jambang di wajah. Tatapan matanya begitu tajam, membuat Jenal gemetar ketakutan. Dua sosok lelaki itu tersenyum ke arah Jenal, tapi senyumnya bagi Jenal seperti senyuman malaikat maut yang mau menjemput Jenal. Bahkan terbersit dalam pikiran Jenal, waduh, mati nih. Ini kayaknya yang mau jemput, pikir Jenal. Dia sangka itu malaikat yang mau jemput dia. Katanya kan tergantung amal-amalan. Wujudnya menyeramkan ataupun indah, itu tergantung amal-amalan kita. Jenal ngerasa hidupnya nggak benar. Dia sangka itu penjelmaan malaikat maut. Namun, begitu tepat tiba di depan Jenal, salah satu dari dua lelaki itu berkata, ikuti kami. Kamu sudah ditunggu oleh Gusti Ratu Dewi Suminar. Dewi Suminar? Siapa? Jenal penasaran, siapa yang disebut Ratu Dewi Suminar? Yang langsung saja, dua lelaki itu menarik kedua tangan Jenal. Jenal diapit kiri dan kanan oleh makhluk lelaki tinggi besar. Dibawa masuk ke dalam gapura. Sampai akhirnya tiba di depan pintu kayu berukir yang begitu besar dan tinggi. Si lelaki itu pun mengetuk pintu yang lantas pintu terbuka, muncul cahaya yang begitu berkilau. Mata Jenal silau dan langsung ditutup oleh tangan kirinya. Begitu Jenal membuka mata, terkejut bukan kepalang dia. Di hadapannya sebuah ruangan yang begitu besar dan mewah, serta suara cekikikan para perempuan. Terkesiap Jenal dibuatnya menatap di kiri dan kanan. Ratusan, mungkin ribuan perempuan cantik. Sepanjang mata memandang. Dua lelaki tadi tertawa melihat Jenal terpana oleh kecantikan para perempuan di ruangan istana. Lalu Jenal dituntun berjalan ke depan, menatap ke kiri dan kanan. Para perempuan itu mengenakan pakaian yang mengundang birahi siapa saja yang memandang. Sampai tibalah Jenal di sebuah aula besar, di mana di hadapannya kursi terbuat dari emas diduduki seorang perempuan yang cantiknya bukan kepalang, mengenakan mahkota layaknya seorang ratu kerajaan di masa lalu. Tersenyum ke arah Jenal, yang dimana kedua penggawa yang menuntun Jenal langsung duduk bersimpuh menyembah.
yang lantas pula diikuti oleh Jenal. Sedangkan di tengah Jenal yang dibawa ke alam lain, bertemu dengan sosok ratu yang bernama Dewi Suminar. Di luar goa, di tengah Aki Darimi, Ustadz Eman dan Jalal yang sedang tertidur pulas. Tiba-tiba saja Ustadz Eman yang sedang duduk bersila langsung terkejut. Mukanya pucat seketika menatap ke arah Aki Darimi. Si Jenal, Ki. Iya, Aki pun tahu. Aki juga tahu. Tapi Ki, sudahlah. Mungkin memang sudah jatahnya si Jenal, ucap Aki Darimi. Seolah mereka terkejut. Ternyata Jenal dibawa oleh Dewi Suminar, yang Ustadz Eman dan Aki Darimi ketahui sebagai sosok ratu siluman ular penguasa di hutan Sancang. Jadi di Sancang ini bukan ada harimau Sancang doang, banyak golongan jin lain. Dan ini si Dewi Suminar itu ratunya para siluman ular yang biasa dipuja oleh para pelaku pesugihan pula. Ada sedikit rasa penyesalan terlihat terpancar di wajah Ustadz Eman. Sudahlah Eman, mungkin memang sudah rejeki dan takdirnya si Jenal. Kita ini hanya menjembatani, hanya mengantar, hanya memberikan jalan. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Pasrahkan saja kepada takdir yang sedang dijalani oleh si Jenal, ucap Aki Darimi. Yang terlihat pula sebenarnya Aki Darimi pun sedikit menyesalkan apa yang terjadi kepada Jenal. Karena perlu kalian ketahui, kalau Jalal dulu datang ke sana, itu hanya cukup menyembelih kambing sebagai bentuk syukuran. Karena Jalal di masa lalu, dia datang ke sana selain meminta uang untuk menutup hutang, dia ini ngambil jalurnya seperti pesugihan Bang Goib, yang tak ada keterikatan berkepanjangan, dan itu jelas berbeda dengan pesugihan yang sedang Jenal lakukan. Makanya ada sedikit rasa penyesalan di raut wajah Ustadz Eman. Karena itu tak diharapkan. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah terjadi. Gak mungkin si Jenal ditarik dan dibatalkan perjanjian yang sedang berlangsung di alam sana. Aki Darimi dan si Ustadz Eman gak tahu perjanjian macam apa yang dilakukan Jenal di sana. Mereka berdua, Ustadz Eman dan Aki Darimi, hanya saling tatap terdiam. Helaan napas panjang terdengar dari mereka berdua, sampai terdengar suara kokok ayam hutan. Tersadarlah mereka, sudah waktunya menjemput si Jenal yang sedang duduk tirakat di dalam goa. Aki Darimi dan Ustadz Eman lantas berdiri, berjalan bersama masuk ke dalam goa Ciporeang. Ketika tiba di dalam goa, saat itu pula lah Jenal baru kembali ke alam nyata. Begitu melihat kedatangan Aki Darimi dan Ustadz Eman, Jenal pun tersenyum sumringah ke arah mereka berdua. Lantas Aki Darimi bertanya, "Bagaimana, Nal? Sudah Ki, sudah selesai." "Oh, ya sudah. Sekarang kita keluar." Jenal pun hanya mengangguk. Ustadz Eman tak mau bertanya lebih lanjut apa yang Jenal alami di sana. Mereka bertiga keluar dari goa, menuju ke musola. Jenal pun langsung memakan makanan yang ada. Lantas tiduran beristirahat menunggu hari agak terang. Barulah mereka kembali pulang ke rumahnya Aki Darimi. Setibanya di rumah Aki Darimi bertanya kepada Jenal, "Nal,
Aki tak tahu apa yang terjadi ketika kamu tirakat di Goa Ciporeang. Tapi pesan Aki, apapun yang diminta oleh sosok yang menjemputmu, lakukanlah. Karena kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Nyawamu akan terancam. Iya Ki, saya sudah paham. Bahkan Gusti Ratu sudah menjelaskan semuanya kepada saya Ki. Jalal penasaran. Nal, emangnya kamu ikut pesugihan apa di sana? Awalnya Jenal mau menjawab, tapi langsung di-stop oleh Ustadz Eman. Sudah, jangan terlalu jauh. Itu harus dirahasiakan. Yang boleh mengetahui hal itu cuman Kang Jenal dan Dewi Suminar. Jalal paham, langsung menutup mulut terdiam. Lalu sore harinya, mereka bertiga pun pamitan dari Aki Darimi. Langsung kembali ke Bandung. Mengantar dulu Ustadz Eman ke Ciwidey. Lalu mengantar si Jenal kembali ke rumahnya. Ketika tiba di rumah Jenal, Kang, mau istirahat dulu? Gak perlu Nal, Akang mau langsung pulang. Ya sudah Kang, hati-hati ya Kang. Iya Nal, dan ingat pesan Aki Darimi, jangan sampai ada satupun larangan yang kamu langgar. Iya Kang, Jenal sudah paham Kang. Terima kasih Kang. Suatu saat nanti, Jenal pasti akan mengganti semua kebaikan Akang. Nal, kita ini saudara. Sudah sepantasnya kita saling membantu di situasi seperti ini. Akang pamit dulu, ucap si Jalal yang langsung mengemudikan kembali mobil miliknya. Sedangkan Jenal langsung masuk ke dalam rumah. Tubuhnya begitu lelah. Jenal pun masuk kamar dan beristirahat. Nah, keesokan paginya, Jenal yang terbangun lantas langsung ke kamar mandi. Dia teringat peristiwa ketika dia berada di dalam Goa Ciporeang, di mana dia dijemput dua sosok lelaki masuk ke istana yang isinya perempuan cantik semua. Di situ Jenal bertemu dengan sosok Dewi Suminar, ratu siluman ular di hutan Sancang, di mana Jenal melakukan perjanjian dengan Dewi Suminar, yang dimana waktu itu Jenal diperintahkan oleh Dewi Suminar menyediakan kamar khusus di kediamannya. Tumbal harus Jenal setorkan sebagai bentuk perjanjian 1 tahun 1 kali. Yang pertama sudah jelas ibu mertua yang Jenal tumbalkan. Sedangkan tumbal selanjutnya boleh siapapun, tak perlu ada ikatan darah dengan Jenal. Dan tak sampai di situ saja. Dewi Suminar waktu itu, menurut cerita Kang Jenal, menyuruh Jenal memilih salah satu abdi-abdinya untuk dijadikan istri pendampingnya Jenal. Di mana nantinya si istri pendamping Jenal inilah yang akan membantu Jenal untuk meraih kekayaan. Maka pagi itu Jenal lantas membersihkan sebuah kamar yang sudah lama tak terpakai. Di kamar itu pula, Jenal, dia pindahkan ranjang besar ke dalam kamar tersebut. Kamar itu memang cukup besar. Hanya saja letaknya tepat di ujung belakang rumah tersebut. Kamar itu akan dijadikan tempat ritual oleh Jenal. Selepas menyiapkan kamar, sore harinya Jenal pun pergi ke pasar mencari keperluan untuk sesaji. Dia datang ke tukang kembang yang untungnya masih buka saat itu. Sesaji pun selepas dipersiapkan, Jenal setibanya di rumah langsung meletakkan sesaji di dalam kamar. Dan malam harinya, selepas Isya, Jenal pun memulai ritual sendiri di dalam kamar. Jenal yang sudah dinikahkan Dewi Suminar dengan salah satu dayangnya, salah satu abdinya, yang bernama Nyimas Larasati. Yang saat itu
Di tengah asap pekat kemenyan di dalam kamar, muncul terdengar suara desisan ular dan langsung menjelma menjadi sosok perempuan cantik seperti putri keraton, berdiri tersenyum, mengerlingkan mata ke arah Jenal yang sudah 2 hari menjadi pasangannya. Yang seketika kalian tahu sendiri, ritual perjinahan 2 makhluk berbeda alam pun terjadi. Yang ketika Jenal terbangun, dia terbelalak melihat uang, lembaran uang berserakan di lantai kamarnya itu. Di lantai kamar ritual. Jenal pun tertawa bahagia, yang lantas menghambur-hamburkan uang saking senangnya. Uang itu pun dia kumpulkan. Pokoknya totalnya ratusan juta. Dan itu akan selalu datang setiap kali Jenal berhubungan badan dengan Larasati, istrinya, anak buah dayang-dayang dari Dewi Suminar. Uang ratusan juta itu langsung saja Jenal gunakan untuk membayar hutang-hutang miliknya. Jenal nggak lantas langsung datang ke rumah mertuanya menjemput istri dan anaknya. Enggak. Dia bayar dulu hutang-hutangnya. Bahkan selepas membayar hutang-hutang itu, Jenal yang 1 bulan 2 kali bertemu dengan Larasati, dan 2 kali pula dalam 1 bulan mendapatkan uang. Uang-uang itu Jenal gunakan untuk membeli rumah baru yang lebih mewah dari rumah yang sudah dia tempati. Jenal berniat istri dan anaknya nanti akan dia tempatkan di rumah baru itu. Sedangkan rumah lama akan dia gunakan khusus sebagai rumah untuk Larasati, istri gaibnya. Beli rumah, beli mobil, habis-habisan lah tuh si Jenal. Dan sekitar 40 hari pasca pulang dari hutan Sancang, barulah si Jenal ini pergi menjemput anak istrinya di rumah sang mertua di daerah Purwakarta. Jenal lupa masalah tumbal, nggak ingat sama sekali. Lawang udah banyak duit, masalah-masalah kecil udah dia lupakan. Ketika tiba di Purwakarta dengan mobil yang dia kendarai, mobil baru dong tentunya, platnya aja masih merah. Ketika tiba di depan rumah sang ibu mertua, dia melihat istrinya lagi nyapu di halaman, lagi gendong anaknya yang masih balita, anak bungsunya Jenal. Jenal dikaruniai 2 orang anak waktu itu. Begitu mobil berhenti, tentunya istrinya Jenal berhenti pula dari kegiatannya, menatap bingung ke arah mobil. Dan ketika si pengendara mobil keluar, istrinya Jenal pun terbelalak tak menyangka ternyata Jenal suaminya. Jenal turun dengan senyum sumringah, mendekat ke arah sang istri yang seolah tak percaya melihat kedatangan suaminya. Lalu di situ Jenal langsung meluapkan rasa rindu memeluk istrinya. Istrinya terlihat begitu canggung. Kang, Akang bawa mobil siapa? Itu mobil kita. Hah? Mobil kita? Nanti Akang ceritakan. Ibu di mana? Ketika Jenal menanyakan ibu mertuanya, hanya berbahasa basi. Istrinya terdiam menunduk. Loh, ada apa, Neng? Di dalam saja Kang ceritanya. Masuklah ke dalam nih. Di dalam, anaknya Jenal yang pertama mendengar bapaknya datang langsung keluar dari kamar berlari memeluk Jenal. Kangen dong tuh anak, beberapa bulan gak ketemu sama bapaknya. Lalu Jenal menanyakan ibu mertuanya, yang ternyata menurut istri Jenal, seminggu lalu ibu mertua Jenal, ibu kandung istrinya Jenal itu meninggal dunia ketika
di kamar mandi. Katanya terpeleset, kepalanya membentur lantai. Tapi ada yang aneh, Kang. Ketika ibu mati, ibu menjerit seperti yang ketakutan. Sampai jeritannya terhenti, pintu terkunci, saya dobrak, Kang. Ibu sudah tergeletak bersimbah darah. Sepertinya terpeleset di kamar mandi. Tapi gak mungkin dong. Ini sebelum terpeleset, teriak ketakutan. Berarti ibu mertuanya si Jenal melihat sesuatu yang menakutkan. Tapi Jenal hanya terdiam, menundukkan kepala seolah ikut berbelasungkawa. Tapi dalam hati Jenal tertawa, modar sih ya. Lalu Jenal pun cerita perjalanannya beberapa bulan. Selepas ditinggalkan oleh istrinya yang dijemput paksa ibu mertuanya. Dibawa balik ke Purwakarta. Mendengar itu, perjalanan dari sang suami, istrinya Jenal menangis meminta maaf karena dia tak kuasa melawan sang ibu yang didukung keluarga besarnya juga. Tapi Jenal memaafkan itu semua. Lalu sore harinya, Jenal pun mengumpulkan semua keluarga sang istri. Menyerahkan sejumlah uang untuk biaya tahlilan ibunya sampai hari yang ke-100. Dan berpamitan kepada mereka semua akan balik ke Bandung bersama istri dan anak-anaknya. Setibanya di Bandung, istrinya Jenal bingung kenapa malah dibawa ke rumah yang begitu asik, rumah yang begitu mewah. Tapi Jenal hanya tersenyum. Kalau rumah itulah rumah baru mereka. Rumah lama sudah Jenal jual. Istrinya terkejut. Dia memeluk erat suaminya. Tanpa istrinya ketahui, Jenal mendapatkan itu semua hasil muja menjual nyawa ibu kandung istrinya. Dan di tahun-tahun berikutnya, Jenal mencari tumbal secara random. Bahkan salah satu metodenya, Jenal ini seringkali di waktu harus setor tumbal untuk Ratu Siluman Ular, dia sering menebar uang di jalanan. Jadi hati-hati kalau kalian nemu duit di jalan, apalagi duitnya dengan jumlah bilangan tertentu seperti 222.200 rupiah dan berbau agak wangi seperti wangi minyak atau wangi kembang. Hati-hati, mungkin itu salah satu uang tumbal yang ditebar si Jenal. Lantas kalau ketemu gimana, Kang? Ambil. Tapi kalian keluarkan 2,5% atau 10%-nya kalian sedekahkan agar selamat dari tumbal. Itu pengakuan dari Kang Jenal. Dan selepas itu bertahun-tahun Jenal jadi pemuja siluman ular dari hutan Sancang. Sampai akhirnya datang ke Akang waktu itu, dia cerita tentang perjalanan dirinya yang menjadi seorang pemuja. Lalu di ujung pembicaraan dengan Akang saat itu, Akang sendiri walaupun ada rasa benci, tapi Akang tahan. Mau bagaimana lagi? Kita sebagai seorang, ya bisa dibilang tokoh atau apalah, yang datang mau yang kafir kek, mau pendosa kek, mau orang soleh, tetap harus kita terima. Di ujung pembicaraan Jenal berkata ada keinginan untuk lepas dari pesugihan yang dia masih jalankan. Terlebih usianya kan udah tua Kang Jenal ini. Dia khawatir karena paham betul kalau dia mati nanti dia balik ke alam jin, balik ke kerajaan Dewi Suminar di hutan Sancang. Dan Akang tahu para pemuja seperti Jenal di sananya hidup begitu menderita, dianyam jadi jembatan, mengerikan. Akang pun dengan senang hati siap menuntun Kang Jenal kalau dia memang mau betul-betul bertobat dan berhenti. Urusan nyawa urusan nantilah. Karena memang resikonya begitu besar membantu seseorang untuk lepas dari ritual pesugihan yang dijalani. Tapi yang terjadi, selepas pamitan pulang waktu itu, hingga detik ini Kang Jenal nggak ada kabar sama sekali. Entah masih hidup entah apa. Yang jelas nomor HP-nya pun udah nggak aktif. Dan sayangnya Akang pun nggak tahu di mana dia tinggal. Karena yang jelas dulu Kang Jenal cuma bilang
di daerah Bandung, tapi nggak tahu Bandung mana. Akang pun tidak terlalu bertanya begitu detail. Dan Akang harap ketika video ini ditayangkan, Kang Jenal yang memang sering nonton pula, Kang, taubat Kang. Selama napas masih ada di badan kita, selama nyawa masih ada di tubuh kita, selama itu pula pintu tobatnya Allah terbuka lebar, Kang. Kembalilah ke jalan yang benar. Dengan segala resiko yang nanti akan Akang terima. Tetapi itu semua demi kembali ke sesuatu yang hak. Tak ada kuasa yang melebihi kuasa Allah. Walaupun kesaktian ada di bangsa jin, tapi hakikatnya semua Allah yang punya. Jangan takut Kang Jenal. Kembali ke jalan yang benar. Nah, itulah kisah dari Kang Jenal yang entah masih hidup entah tiada, menjadi seorang pemuja siluman ular dari hutan Sancang.